Tadi perjalanan ke sini lancar, Vina? Tidak kena macet kan? Lumayan lancar Ibu, agak macet dikit tapi tidak terlambat. Ibu senang kamu mau datang hari ini. Nah, kira-kira ada yang ingin kamu ceritakan ke Ibu? Atau ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan belakangan ini? Iya Bu, sebetulnya ada hal yang sudah lama bikin saya gelisah, tapi saya bingung mau mulai dari mana. Tidak apa-apa, Vina. Mulai dari mana saja boleh. Di sini aman. Apapun yang kamu ceritakan, Ibu dengarkan. Ibu dengarkan dulu dengan baik. Ibu tidak akan menghakimi kamu. Jadi begini Bu, saya itu setiap kali ada presentasi di kelas, rasanya langsung panik duluan. Padahal teman-teman terlihat santai saja, tapi saya entah kenapa tidak pernah percaya diri. Jadi, setiap kali ada presentasi di kelas, kamu langsung merasa panik dan tidak percaya diri. Begitu ya? Iya betul sekali Bu, bahkan malah sebelum presentasi itu saya sudah tidak bisa tidur, kepikiran terus sampai pagi. Wah, berarti rasa cemasnya itu sudah datang jauh sebelum hari presentasi ya? Sampai tidak bisa tidur segala. Itu pasti melelahkan sekali buat kamu, Dika. Itu pasti melelahkan sekali buat kamu, Vina. Iya Bu, saya takut salah ngomong di depan kelas, takut dianggap tidak menguasai materi, dan takut dapat nilai jelek. Semua itu bercampur jadi satu. Kalau Ibu tangkap, ada 3 hal yang paling membuat kamu takut. Kamu takut, ya takut salah ngomong, takut dianggap tidak paham, takut dianggap tidak paham materi, dan takut nilai jelek. Begitu? Dari ketiga itu, mana yang paling berat buat kamu? Yang paling berat itu takut dianggap bodoh sama teman-teman Bu. Rasanya seperti semua orang memperhatikan dan menilai setiap kata yang saya katakan. Baik, jadi kita sudah menemukan beberapa hal yang membuat kamu takut. Supaya lebih fokus, bagaimana kalau sesi hari ini kita bahas dulu soal rasa takut dianggap bodoh itu? Sepertinya itu yang paling mengganggu kamu. Setuju? Setuju Bu, ya itu yang paling sering muncul di kepala saya. Ibu mau jujur, Vina. Dulu waktu kuliah, Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Setiap disuruh maju presentasi, tangan Ibu bisa gemetar dan suara Ibu ikut bergetar. Rasanya malu sekali waktu itu. Tapi Ibu akhirnya menyadari bahwa banyak orang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi, kamu tidak sendirian ya. Masa iya Bu? Saya kira hanya saya yang seperti ini. Kalau Ibu saja bisa melewatinya, berarti saya pun bisa ya. Ibu yakin kamu bisa, Vina. Apa yang kamu rasakan itu wajar dan banyak orang mengalaminya. Dan kamu sudah menunjukkan keberanian yang besar loh. Mau datang ke sini dan mau bercerita itu bukan hal yang mudah. Itu sudah langkah pertama yang bagus sekali. Terima kasih Bu, entah kenapa setelah mendengar itu saya merasa sedikit lebih ringan. Sebenarnya ini sudah terjadi sejak saya SMA. Waktu itu saya pernah presentasi dan tiba-tiba lupa semua isinya, terus diketawain sama satu kelas. Dari situ kayaknya saya jadi trauma. Oh, jadi kejadian waktu SMA itu masih terbawa sampai sekarang ya? Ibu pikir pengalaman ditertawakan itu meninggalkan bekas yang cukup dalam, Vina. Jadi, setiap kali ada presentasi, otakmu langsung teringat kejadian itu dan langsung waspada seperti alarm yang berbunyi duluan sebelum bahaya benaran datang. Kira-kira begitu yang kamu rasakan?
Iya, persis seperti itu, Bu. Padahal belum apa-apa, tapi pikiran saya sudah langsung ke yang terburuk duluan. Tapi Vina, tadi kamu bilang teman-teman terlihat santai saat presentasi. Di sisi lain, kamu juga bilang takut dianggap bodoh oleh mereka. Ibu mau tanya, kamu benar-benar tahu tidak sih apa yang ada di pikiran teman-teman? Teman-teman saat kamu presentasi atau itu lebih ke dugaan kamu sendiri? Kalau dipikir-pikir, saya sebenarnya tidak tahu seperti apa yang mereka pikirkan, Bu. Mungkin saya yang terlalu banyak berasumsi sendiri. Baik Vina, kita sudah ngobrol cukup panjang hari ini. Ibu coba rangkumkan ya, jadi kamu merasa tidak percaya diri saat presentasi dan itu ternyata ada akarnya dari kejadian SMA waktu kamu ditertawakan teman sekelas. Dari situ muncul rasa takut salah ngomong, takut dianggap tidak paham, dan takut dianggap bodoh. Tapi kita juga menemukan sesuatu yang menarik. Belum tentu teman-teman benar-benar menghakimimu. Bisa jadi itu lebih banyak berasal dari pikiran kamu sendiri. Sudah tergambar semuanya belum? Sudah, Bu, tepat sekali. Saya merasa jauh lebih lega setelah ngobrol seperti ini. Rasanya ada yang terangkat dari dada saya. Ibu bangga sama kamu, Vina. Mau datang dan mau bercerita seperti ini. Butuh keberanian yang tidak kecil. Nah, sebagai latihan kecil, coba deh minggu ini luangkan waktu sekitar 5 menit setiap hari untuk berbicara depan cermin. Topiknya bebas, yang penting kamu mulai terbiasa mendengar suaramu sendiri. Bisa dicoba? Bisa, Bu. Saya mau coba. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya benar-benar merasa lebih baik setelah ngobrol sama Ibu hari ini. Sama-sama Vina. Sampai bertemu minggu depan ya. Baik, Ibu, terima kasih.